Selamat pagi dan selamat bersahabat saya ucapkan kepada kita semua. Cerita mimpian kita untuk sahabat ke-6, 7 November 2020 yang bertajuk Diselamatkan dari Perigi. Ini diceritakan oleh Shalama dari negara India. Suami Shalama mengalami sakit perut yang teruk dan mati di hospital pada usia 30 tahun. Shalama yang berumur 20 tahun tinggal bersama anak lelakinya yang berumur 5 tahun di kampung Belari, 300 km di utara Bengaluru. Dia melepaskan anting-anting emas, kalung, cincin hidungnya, dan memberikannya kepada kakaknya. Saya mau berjumpa dengan seseorang. Tolong jaga anak saya, Raju. Saya akan kembali, katanya. Shalama tidak merancang untuk pulang lagi. Dia pergi ke kampung sebelah dan terjun ke jalan perigi, berharap untuk lemas. Namun seseorang telah datang ke perigi untuk mengambil air dan melihatnya terapung tidak sadarkan diri di dalam perigi. Penduduk kampung datang selamatkannya dengan mengangkat Shalama dari air dengan menggunakan bakul. Apabila dia sadar, mereka bertubi-tubi menyoalnya dengan marah. "Kenapa kamu melakukan ini di kampung kami?" kata seseorang. "Kamu boleh bunuh diri di kampung kamu sendiri," kata yang lain. Mereka tahu kalau Shalama mempunyai seorang anak lelaki. "Kenapa kamu mau bunuh diri sedangkan kamu ada anak? Kalau kamu miskin, kamu sekurang-kurangnya meminta makanan," kata seseorang. Penduduk kampung mengiringi Shalama pulang ke kampungnya sehingga ke rumah kakaknya. Sebulan kemudian, dia membawa Raju dengan menaiki kereta api ke Bengaluru. Dia tidak kenal sesiapa di sana dan tidak ada kawan ataupun saudara. Ketika di stesen kereta api, orang banyak menyuruhnya pulang ke kampung. "Kamu ada anak kecil. Bengaluru tidak selamat untuk kamu," kata seorang yang lain. Shalama tiada keinginan untuk kembali ke kampung. "Saya tidak akan pulang. Saya telah meninggalkan semuanya untuk datang ke sini," katanya. Seorang pembawa beca memberikan tumpangan percuma kepada Shalama dan menurunkannya di sebuah gereja. Shalama duduk di hadapan bangunan itu, menangis dan berdoa kepada Tuhannya. Tidak jauh darinya, dia melihat sekeping postcard dengan gambar Yesus. Dia bukan seorang Kristen, tetapi dia kenal Yesus. "Kamu harus menolong saya," katanya kepada postcard itu. Tidak lama kemudian, seorang perempuan keluar dari gereja itu memberikan Shalama serta anaknya nasi dan kari untuk dimakan. "Pulanglah ke kampung kamu," katanya. "Saya seorang balu dan masih mempunyai anak yang masih kecil," kata Shalama. "Tolong berikan saya pekerjaan di sini." Namun wanita itu berkata kepada Shalama bahwa memang banyak orang yang datang untuk mendapatkan pekerjaan di tempat kami, namun pada masa sekarang kami tidak mampu untuk menolong mereka mendapatkan pekerjaan. Dan pada masa yang sama sewaktu mereka berbual, seorang pejalan kaki sampai di sana karena dia melihat Shalama menangis. Dia bertanya mengapa Shalama menangis. Lalu pejalan kaki tersebut membawa Shalama dan membantu Shalama untuk mencari pekerjaan separuh masa sebagai pembantu rumah. Salah satu rumah yang dia bersihkan yaitu rumah Pastor Seventh-day Adventist. Mereka menjadi teman yang rapat dalam masa yang singkat sahaja. Dan mengetahui bahwa Shalama tidak tahu dalam membaca, lalu pastor tersebut mengambil inisiatif untuk mengajar Shalama secara perlahan-lahan membaca Alkitab. Dan Shalama juga secara perlahan-lahan mempunyai minat untuk ke gereja. Dan dia menghadiri gereja kita dan pada akhirnya dia dibaptiskan di gereja kita. Setelah pastor itu berpindah ke Mumbai, seorang lagi pastor membantu Shalama untuk mencari pekerjaan sebagai penjaga di Spencer Road Seventh-day Adventist School. Shalama bekerja di sana selama 34 tahun dan di akhirnya pensiun pada tahun 2004.
Shalama berasa sangat bersyukur karena Tuhan telah menjaga dia dan Tuhan juga telah menunjukkan arah tujuan hidupnya. Shalama sangat merasa diberkati dan Shalama juga sentiasa memuji Tuhan karena hidupnya sekarang ini baik-baik saja. Dan itu saja laporan mision kita pada sahabat ini. Kita akan mendengar laporan mision pada saat akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.